juga ganti hari dan terlambat 8 menit. Oke, saya akan langsung mulai dan sesi saya mungkin sekitar 1 jam lebih sedikit. Ada 80 slide. Baik, Pak. Siap. Oke ya. Jadi saya mulai saja. Nah, pertama catatan untuk semua. Jadi silahkan nanti kalau ada pertanyaan jawablah langsung di sela-sela. Kalau ada yang mau tanya atau jawab langsung juga ya, sampaikan juga di situ. Oke, sebentar. Kertas saya. Nah, keaktifan dalam kuliah mendukung penilaian dan bila ingin tahu, ingin menjawab atau bertanya, jangan lupa sebutkan namanya. Itu catatannya. Nah, kita akan mulai dengan sesi kedua ini. Tapi kita akan melakukan overview dulu, pengantar sains informasi. Jadi kita lihat dulu kuliah minggu lalu. Nah, mudah-mudahan masih ingat. Jadi informasi, apa itu informasi, kita perlu lihat kembali bahwa informasi tidak semuanya eh, ada di dalam buku, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Kemudian informasi tidak hanya di dalam buku juga atau di luar manusia, tetapi juga di dalam manusia sendiri ada informasinya. Jadi setiap mahasiswa itu punya informasi yang mungkin kalau diolah atau dibedah bisa banyak sekali ya informasinya. Sejak dari lahir sampai masuk kuliah di mana di UPN ini. Jadi dari lahir sampai kuliah di UPN itu informasinya luar biasa banyak dari kawan-kawan itu dan beda-beda itu. Jadi mengapa setiap orang berbeda? Karena pengalaman masuknya informasi berbeda-beda. Nah, kita akan sesi hari ini kita akan punya 4 eh, poin, tapi yang nomor 3-nya 2, jadi 5 ya. Eh, Overview sesi pertama, kemudian hierarki informasi, kemudian sejarah dan metrik, kemudian revolusi 4, dan kemudian yang keempat adalah dunia digital, generasi C, Gen Z, bukan Gen Z, tapi saya akan bicara tentang Gen Z. Itu sesi kita hari ini, dan mungkin beberapa akan saya lompati karena mungkin tidak terlalu relevan. Sesi saya mungkin juga tidak akan sampai lama, tapi mudah-mudahan bisa mengcover semuanya. Kita mulai dengan apa itu informasi. Ada yang mau jawab apa itu informasi? Silahkan yang mau Saya Pak, sampaikan. Ya, oke. Nama, nama saya Wildan Eva Ramadan, belakang nih saya 110. ya. Definisi dari informasi sendiri Mhm. merupakan suatu pengetahuan atau pemahaman yang bisa menambah wawasan seseorang. Oke, oke. Ada lagi yang lain? Ihsan, oke. Saya Pak, Ya, nama saya Ihsan Muhammad Rizky, NIM saya oke. 044. Mhm. Informasi itu sesuatu yang merubah pikiran orang yang diterima melalui panca indera. Oke, Panca Indra. Oke. Oke, berikutnya Tasya. Baik Pak, terima kasih. Saya Tasya Kusumani Wardani dengan NIM 089. Untuk informasi sendiri itu adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan juga pesan baik data maupun fakta. Terus seperti yang Bapak jelaskan kemarin juga, informasi itu bisa diterima dari jarak jauh atau sentuh seperti raba. Seperti kalau misalnya di manusia itu melalui panca indera atau misalnya kayak kulit, mata, lidah. Jadi tidak hanya lewat pesan aja Pak. Terima kasih. Ya, oke. Satu lagi. Ya, Pak. Herman. Oke. Iya, Eh, kalau menurut saya informasi itu adalah segala sesuatu yang dapat merubah pikiran kita. Mhm. Oke. Wah, jadi semua yang berubah ya. Pikiranmu bisa berubah kan? Pada waktu Ya, dapat kabar gitu. Jadi misalnya mau kuliah, hari Rabu kemarin kuliah, mau kuliah tapi dapat informasi kan.
nggak Iya, jadi. iya betul. Jadi udah nyiapin laptop gitu, ternyata nggak jadi. Nah, akhirnya akhirnya berubah pikiran kan. Nah, di situ. Itu ada termasuk informasi ya. Jadi saya walaupun hanya tulisan di WA, tapi itu juga mengubah pikiran kita, kemudian akhirnya menutup laptop kembali, misalnya gitu. Oke, itu informasi. Jadi informasi bisa dalam bentuk kecil, hal-hal kecil, bisa hal-hal yang besar ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi mungkin hanya ke suara saja lah. Misalnya itu suara kucing itu seperti apa kita tahu karena ada dari suara. Kemudian kita tahu rasanya apa, makanan apa, minuman apa itu karena kita mencicipi dan sebagainya. Jadi informasi bisa diperoleh tidak hanya dari membaca, tapi juga dari dilakukan seperti tadi kata Tasya adalah melalui panca indera. Jadi berbagai panca indera ini mendapatkan informasi yang kemudian kita bisa berubah pikiran, kata Elman tadi. Jadi merubah pikiran kita. Oke, berikutnya saya mau tanya lagi, mengingat. Jadi informasi itu terbagi tiga kemarin. Masih ingat? Jadi kalau presensi itu informasi, kalau jadwal itu informasi apa, kalau ya Andika, Fikri, ini berempat nih. Siapa yang mau ngomong? Bapak, saya mau boleh coba menjawab. Coba, oke, Sabrina. Saya Sabrina Putri Michelia dengan nomor 033. Mhm. Yang saya ingat kemarin, informasi itu terbagi menjadi information as reality, information Nah, for reality, dan information about reality, Pak. ya, tiga ya. Ada tentang, sebagai, dan atas. Oke, jadi tiga macam informasi. Jadi informasi representasi atau wakil dari kehadiran kita misalnya nanti tidak perlu dirimu bilang-bilang lagi karena sudah presensi gitu. Jadi tidak perlu lapor gitu karena sudah menuliskan tanda tangan atau apa gitu. Kemudian juga bukti waktu kita belanja itu juga informasi, tetapi informasi atas hal yang sudah dilakukan. Kemudian jadwal itu ada informasi dari fakta yang sesungguhnya. Oke, berikutnya masih satu lagi pertanyaan. Ada 4 poin dalam matriks informasi. Masih ingat? Ada 4 poin dalam matriks informasi. Siapa yang masih ingat? Informasi Oke. terbagi dalam sains informasi. Informasi itu ada siklusnya yang terbentuk di dalam matriks. Siapa masih ingat atau siapa dapat membuka PPT? Oke, Reisa. Information as knowledge, information as thing, information as process, and information processing. Oke, ya, ya. Tahu artinya? Information nesting apa? Informasi sebagai information nesting. Reisa. Iya, Pak. Jadi ada 4 ya. Satu apa tadi? Information as knowledge. Nah, informasi sebagai pengetahuan. Terus Information as thing. informasi sebagai benda. Terus Information as process. information processing, pemrosesan informasi. Terus satu lagi, Information processing. oke, information as process adalah informasi yang dari luar ke dalam, information processing adalah dari dalam keluar.
Oke, jadi jangan lupa di dalam sains informasi kita mempelajari 4 hal ya, informasi sebagai benda. Jadi semua benda itu adalah informasi. Nah, makanan itu juga informasi dan memberikan informasi. Eh, Pohon itu juga memberi informasi. Kemudian waktu kita nulis itu adalah memproses informasi yang ada di dalam diri kita keluar menjadi tulisan atau menjadi gambar, menjadi suara dan sebagainya. Waktu kalian nyanyi itu adalah pemrosesan informasi juga dari pikiran, kemudian dijadikan lagu misalnya gitu. Kemudian juga waktu mengetik itu adalah pemrosesan informasi dari dalam kemudian menjadi tulisan. Kemudian informasi sebagai proses, waktu kita baca buku, itu adalah proses kita mendapatkan informasi dari luar ke dalam. Waktu kita makan, jangan lupa waktu kita makan itu juga information as process. Ada yang merasa kepedesan ke waktu makan, ada yang merasa tidak enak, ada yang merasa nyaman, enak sekali misalnya. Itu adalah informasi sebagai proses. Jadi kamu mendapatkan informasi suara apa itu adalah yang mungkin yang mendengar ada yang mendengar keras sekali, ada yang mendengarnya tidak terlalu keras, berbeda-beda ya penerimaan setiap orang. Jadi information as process adalah informasi sebagai proses yang ada dari luar menjadi ke dalam. Jadi suara kucing mungkin akan berbeda-beda ya kedengarannya. Jadi mungkin suaranya seperti harimau, orang lain mungkin seperti anak kucing dan kucing ibunya mungkin bersama bisa jadi. Setiap orang punya penerimaan informasi yang berbeda-beda. Oke, kemudian information as knowledge. Jadi nanti waktu kalian sudah lulus itu mempunyai pengetahuan karena sudah menggabungkan berbagai informasi yang diperoleh dari mata kuliah. Jadi mata kuliah ini kalau sudah selesai itu adalah informasi. Pengantar sains informasi itu satu informasi sendiri. Kemudian mata kuliah yang lain adalah informasi. Nah, informasi-informasi itu ada hubungannya satu dengan yang lain dan kemudian menjadi pengetahuan. Nah, karena sudah punya pengetahuan yang dibuktikan dengan menulis skripsi nanti di tahun keempat, nah itu berarti dirimu sudah punya pengetahuan, disebut sarjana nantinya. Jadi sarjana itu adalah orang yang punya pengetahuan karena sudah mendapatkan informasi dari berbagai mata kuliah. Oke, itu information as thing, information as process, information processing, dan information as knowledge. Nah, kita akan masuk di overview sesi pertama. Jadi sekali lagi, informasi adalah stimulus rangsangan yang merubah struktur kognitif. Ini satu pendapat. Kemudian pendapat lain adalah informasi adalah berbagai hal yang mengubah pengetahuan kita. Jadi pengetahuan kita berubah karena adanya informasi baru misalnya. Jadi kita dapat informasi atau kita belum pernah tahu, dan kemudian ada informasi, nah itu kemudian kita menjadi tahu itu adalah informasi. Tapi kalau informasi yang terus-menerus disampaikan itu bukan informasi lagi yang berikutnya karena sudah tahu. Jadi tidak mendapatkan informasi baru. Kalau tadi diberitahu misalnya nanti akan terlambat kuliahnya, terus nanti teman-teman yang ngasih tahu semua. Yang pertama aja yang disebut informasi, yang lain itu pengulangan. Jadi bukan informasi baru. Nah, informasi harus baru. Kalau tidak baru bukan informasi. Karena tidak merubah pengetahuan kita. Jadi informasi tentang realitas, informasi untuk sebuah realitas, informasi sebagai realitas, itu 3 bagian dari informasi yang sudah kita pelajari. Jadi ingat-ingat bahwa informasi itu bisa jadi tentang realitas apa yang kita lakukan dan diwakili, kita mewakilkan diri dengan tanda tangan misalnya, itu ada informasi yang kita lakukan, informasi sebagai realitas. Kemudian struk belanja itu adalah informasi untuk sebuah realitas karena sudah terjadi dan jadi untuk sebuah realitas. Kemudian informasi tentang realitas adalah jadwal-jadwal yang sudah kita peroleh. Jadwal kuliah misalnya itu adalah informasi tentang realitas.
Nah, jadi itu kemudian kita juga punya informasi dalam konteks matriks informasi. Matriks informasi, jadi yang pertama tadi sudah disampaikan, information as thing, informasi sebagai benda, kemudian information processing, pemrosesan informasi dari dalam keluar. Jadi kalau Sabrina itu sedang menulis itu yang ada di dalam pikirannya kemudian dia tulis. Nah, itu kemudian itu adalah memproses informasi yang ada di dalam pikirannya menjadi naskah atau jadi tulisan. Information as process, waktu mungkin Wildan membaca, jadi Wildan itu membaca, kemudian tahu atau tidak tahu, nah itu berapa besar pengetahuan yang diperoleh dari membaca itu adalah information as process. Jadi besarannya tidak diketahui. Dalam bahasa Inggris disebut intangible. Orang baca itu tidak diketahui seberapa dia paham atau enggak, seberapa banyak yang dia pahami. Kemudian juga dalam kuliah ini ya, dalam kuliah ini kita dirimu mendapatkan information as process, informasi sebagai proses, karena dirimu mendapatkan informasi, memperoleh informasi yang kamu terima ke dalam pikiran atau otakmu. Tetapi seberapa besar yang kamu serap, setiap mahasiswa mempunyai kemampuan berbeda-beda, yang diingat juga berbeda-beda. Slide keberapa yang diingat itu juga berbeda-beda. Jadi information as process itu intangible. Intangible itu tidak kasat mata, tidak diketahui. Paham atau enggak itu enggak kelihatan. Jadi waktu saya berbicara begini, mungkin Sabrina tahu banyak yang saya sampaikan. Tetapi mungkin Elman tahu separuhnya misalnya. Bisa jadi Ihsan mungkin tahu sedikit karena sedikit-sedikit ngantuk misalnya. Misalnya loh. Ini cuma contoh. Mungkin Reisa juga yang tahu bagian akhirnya aja, bagian depan udah lupa misalnya gitu. Jadi berbeda-beda setiap orang. Oke. Nah, informasi itu harus sesuatu. Jadi informasi itu harus sesuatu. Bisa abstrak, bisa nggak jelas. Bisa tidak dapat digambarkan secara wujud. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi itu sesuatu kekuatan, bisa jadi benda. Jadi informasi bisa jadi sebuah benda, tapi bisa jadi bukan benda. Suara misalnya itu termasuk informasi yang mungkin nggak bisa ditirukan misalnya gitu ya. Menirukannya yang berbeda-beda setiap orang. Suara kucing aja berbeda-beda loh itu. Orang Inggris tulisannya miau, MEI ya. Nah, miau ya. Orang Inggris menyampaikan suara kucing itu miau. Orang Indonesia mengatakan suara kucing itu meong. Ada juga yang lain. Jadi sesuatu yang mungkin cara menyampaikannya berbeda-beda atau cara menerimanya berbeda-beda. Tapi harus sesuatu. Yang kedua, informasi itu harus baru. Jadi informasi yang diulang, diterima berulang kali itu tidak informatif. Tidak mendapatkan kebaruan itu tidak informatif. Informasi yang disampaikan pertama kali itu informasi baru. Jadi pada waktu tadi ada informasi bahwa kuliahnya terlambat antara 10 sampai 14 menit. Nah, itu informasi yang pertama itu adalah informasi karena masih baru. Tapi kalau ada kawan memberitahu juga, kawan yang lain memberitahu itu tidak informatif karena sudah tahu. Orang yang sudah tahu diberitahu hal yang sama itu tidak mendapatkan tambahan informasi baru. Yang ketiga, informasi itu harus benar. Kalau tidak benar, bisa jadi sebutannya adalah misinformasi, informasi yang salah. Misinformasi itu informasi yang mungkin tidak benar, tapi disampaikan. Tidak tahu benar atau salah itu misinformasi. Tapi kalau disinformasi itu informasi yang salah dimaksudkan untuk tujuan-tujuan jelek ya.
Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu tentang orang lain, yang jelek-jelek tentang orang lain, kemudian disampaikan sengaja gitu untuk menjelek-jelekan orang, maka itu disebut dengan disinformasi. Disinformasi itu informasi yang memang tidak benar, tetapi ditujukan untuk hal-hal yang buruk. Misinformasi itu mungkin karena tidak tahu aja, tidak tahu tapi disampaikan. Jadi nggak tahu benar atau salah itu nggak tahu, ya itu namanya misinformasi. Jadi kawan-kawan yang menyampaikan informasi tapi nggak tahu sumbernya atau benar atau nggak tahu juga, nah itu bukan informasi tapi misinformasi. Nah, satu lagi adalah malinformasi. Malinformasi itu informasinya benar, tapi dimaksudkan untuk menjatuhkan sesuatu, berbuat jelek ya. Informasi benar tetapi disampaikan untuk sesuatu yang buruk. Jadi informasinya benar. Jadi mungkin dirimu tahu ada kayu di tengah jalan, informasi di situ. Tetap dan kamu kalau itu nanti ada orang lewat mungkin terjatuh gitu, akan terjatuh. Nah, itu kalau itu informasi itu disampaikan, informasinya benar. Atau begini, informasi benar tetapi tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang buruk. Jadi misalnya Sabrina itu sedang berduduk di situ bersama seseorang di situ, terus dengan disampaikan di situ, kemudian disampaikan pada pacarnya Sabrina gitu ya. Sabrina dikasih sedang duduk dengan teman kuliahnya gitu, padahal bahas yang benar itu, membahas sesuatu tentang kuliah. Kemudian fotonya dikasihkan pacarnya Sabrina gitu. Nah, di situ akan informasinya benar sedang duduk, tetapi mungkin yang menerima informasi akan jadi mengira itu informasinya lebih dari sekedar duduk di situ. Nah, itu disebut malinformasi, informasi yang benar tetapi dimaksudkan untuk hal yang buruk. Jadi hanya sekedar duduk, tetapi disampaikan itu tadi sedang duduk sama ini gitu. Nah, terus bisa bikin marah orang. Nah, itu malinformasi namanya. Padahal benar duduk, tapi tidak membahas yang tapi persepsi orang yang menerima informasi itu kan berbeda-beda, sehingga bisa jadi itu dianggap itu sedang apa gitu. Nah, bisa jadi semacam itu. Itu disebut malinformasi. Jadi ada 3 yang bukan informasi ya. 1 misinformasi, informasi yang disampaikan tapi nggak tahu benar atau salah. Disinformasi adalah informasi yang salah tapi untuk tujuan buruk. Kemudian malinformasi, informasi yang benar tetapi dengan tujuan yang salah. Itu adalah malinformasi. Jadi ada macam-macam informasi. Oke. Nah, kemudian informasi itu harus tentang sesuatu, harus tentang sesuatu, ada yang disampaikan. Kalau tidak ada sesuatu yang disampaikan itu bukan informasi. Menyampaikan apa yang harus ada sesuatu yang disampaikan, yang bisa mungkin ada subjeknya atau objeknya di situ. Nah, kemudian objektivitas dari informasi itu tidak tergantung pikiran orang ya, tidak tergantung pikiran orang. Jadi dipajang dimanapun itu direspon apa tidak itu tetap ada di situ. Contohnya gini, waktu kita lihat di perempatan ada lampu merah, kuning, hijau. Nah, itu ada informasi. Jadi pada waktu lampu kuning orang itu direspon orang atau tidak, itu tetap informasi. Mungkin orangnya sudah lampu merah tetap jalan misalnya. Nah, itu orangnya aja yang tidak mau mendapatkan informasi, tapi lampunya tetap aja nyala, ganti-ganti gitu. Jadi bisa
tidak tergantung pikiran orang. Jadi informasi akan tetap ada. Contoh lain adalah tulisan di pinggir jalan, misalnya ada tulisan sedot WC, hubungi nomor itu misalnya. Nah, itu iklan di pinggir jalan itu dibaca atau tidak, itu tetap informasi. Jadi ada yang baca atau tidak, itu tetap informasi. Jangan lupa. Jadi apapun yang ada di situ tidak informasi itu tidak tergantung pada pikiran orang. Jadi apapun yang mungkin orang pikir berbeda-beda, tapi informasinya itu netral, jangan lupa. Jadi kalau ada tulisan aqua itu, jadi tetap itu informasi aqua, tetapi mungkin orang mengatakan aqua itu terbaik, minuman terbaik, dan mungkin aqua itu jelek. Itu persepsi orang, pendapat orang, tetapi informasi itu tidak mengatakan itu benar atau tidak. Informasi tetap ada di situ. Jadi waktu ada tulisan di pinggir jalan itu ada informasi. Nah, kemudian apakah dibaca atau tidak, itu tidak tergantung pikiran orang. Informasinya sudah di situ. Dan bisa juga melalui kata kalimat atau produk misalnya, atau gambar. Jadi gambar foto yang dipajang di pinggir jalan itu dilihat orang atau tidak, ya tetap ada di situ sebagai informasi. Tidak dirasakan orang, tidak ditonton orang itu juga bisa jadi. Di YouTube misalnya kita posting atau kita upload video di YouTube yang tonton ada atau tidak, itu tetap informasi. Jadi informasi tidak tergantung dari yang atau tidak. Informasi jadi surat kabar dibeli orang atau tidak, itu tetap informasi. Dan informasi itu tidak boleh tanpa data. Informasi tidak tanpa data. Harus ada data. Data itu ada dua macam. Data keras dan data lunak. Data keras itu wujudnya angka. Angka-angka itu disebut hard data, HARD, DATA. Hard data itu artinya adalah data keras yang berupa angka-angka, jadi angkanya jelas. Tapi ada satu lagi, soft data. Soft data atau data lunak itu berupa misalnya tulisan. Tulisan itu berupa kalimat-kalimat, itu soft data. Bisa gambar juga itu. Dan itu disebut soft data. Jadi ada dua macam data. Data keras dan data lunak. Data keras itu berupa angka. Jadi kalau kita mendapatkan angka jumlah orang yang hadir 72, maka disebut di situ hard data. Jumlah yang hadir kemarin ada 118 orang. Jumlah yang hadir pada hari ini 300 orang misalnya. Nah, itu disebut hard data, data keras. Data keras itu biasanya kuantitatif, jumlah angkanya jelas. Tetapi yang disebut dengan soft data itu berupa kata-kata atau gambar atau video, itu soft data. Jadi berbeda-beda dengan apa yang disampaikan di situ. Data bisa keras, bisa lunak ya. Nah, kemudian kita di sini disebutkan bahwa ini tidak mengkhususkan jenis datanya sendiri. Jadi data itu harus lunak atau harus keras di situ. Nah, jadi data bisa lunak, bisa keras. Boleh disebut datanya data keras, bisa data lunak. Jadi orang menyampaikan informasi bisa berupa kata-kata, bisa berupa angka, dan sebagainya. Ya, itu. Jadi seperti ini. Nah, kemudian ada yang disebut dengan hierarki data. Data itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini sebagai sesi berikutnya. Kemarin sudah ada yang menyebut informasi adalah data yang diolah, misalnya itu. Nah, kita akan melihat ini pada sesi hari ini. Kalau minggu lalu masih
definisi dari informasi ya. Jadi kita akan lihat hari ini hierarki informasi. Nah, yang pertama, jadi data itu adalah paling dasar. Jadi orang menyampaikan sesuatu itu ada datanya. Misalnya saya sakit perut. Nah, sakit perut itu adalah data lunak. Umur saya 72 misalnya. Itu data keras. Saya tingginya 200 meter. Nah, itu data keras. Ada data kerasnya 72, 100, 200 misalnya gitu. Nah, tinggi saya 200 meter. Nah, itu ada data keras di situ. Tapi kalau saya masuk angin, itu adalah data lunak. Ya. Data lunak. Saya ada kata-kata di situ. Saya masuk angin. Ya, itu nggak bisa digambarkan masuk angin itu gimana. Berapa angkanya masuknya, berapa angka anginnya masuk berapa banyak gitu. Nggak jelas di situ. Nah, itu soft data. Nah, data ini kalau diolah akan menjadi informasi. Tapi kalau tidak diolah, ya tetap data. Tapi data kadang-kadang disebut juga informasi, informasi juga disebut data gitu. Dan nanti akan kita lihat lebih jauh pada waktu sesi-sesi yang akan datang. Kemudian informasi, jadi mata kuliah ini disebut sebagai informasi ya. Nanti kalau sudah semua mata kuliah kamu ambil, akhirnya dapat menulis skripsi. Sesudah menulis skripsi, maka disebut kamu itu punya pengetahuan tentang sains informasi. Dan disebut sebagai sarjana sains informasi. Karena sudah mengikuti semua mata kuliah. Kalau belum mengikuti semua mata kuliah, belum punya pengetahuan. Karena pengetahuan itu adalah kumpulan dari informasi. Ya, mata kuliah itu informasi saja. Ya, disebut juga pengetahuan. Karena akhirnya kita tahu apa yang disebut informasi. Jadi data, informasi, pengetahuan itu saling terkait ya. Kadang-kadang data disebut informasi, informasi kadang-kadang disebut pengetahuan. Karena belum tahu sebelumnya gitu. Tapi urut-urutannya adalah begitu. Kalau kita tinggal di suatu tempat baru hari pertama, hari kedua, mungkin itu masih dapat informasi saja, karena belum tahu betul suasana seperti apa, malamnya seperti apa, daerah sekitar itu apa saja yang di situ dan sebagainya. Tapi kalau sudah setahun mungkin tinggal di situ, mungkin sudah punya pengetahuan yang lebih dari sekedar informasi. Nah, kalau sudah punya pengetahuan, informasi dari data, kemudian jadi informasi dan punya pengetahuan, maka orang disebut bijak ya, karena punya pengetahuan. Tidak semua orang tua, jangan lupa, tidak semua orang tua itu bijak. Tidak semua orang tua itu bijak, karena tidak semua orang itu punya pengetahuan luas. Tidak semua orang punya pengetahuan. Jadi kalau orang sudah tua tapi tidak punya pengetahuan, belum tentu bijak. Tapi kalau pengetahuannya banyak, bisa jadi dia orang bijak. Nah, jangan lupa di situ. Jadi kalau ada orang diberitahu sama orang tua nggak mau tahu itu, ya bisa jadi kamu nggak mau tahu karena dia tidak kamu anggap wisdom, tidak tidak punya wisdom, tidak punya tidak bijak di situ. Bisa jadi karena tidak punya pengetahuan luas di situ. Yang lebih menarik lagi sekarang ini juga ada namanya intelligence, pintar, kepintaran, dan kemudian insight. Insight itu bisa membayangkan nanti akan kalau begini nanti akan terjadi seperti ini. Jadi orang yang punya kedalaman pengetahuan, jadi sudah bisa membayangkan nanti akan terjadi seperti ini. Nah, itu namanya insight. Jadi di atasnya wisdom. Tapi intelligence itu biasanya dari knowledge itu. Ada orang membuat hierarki namanya DIK, bukan DIKW. Kalau DIKW itu data information knowledge wisdom. Ada di Cina itu membuatnya DIKI, data information knowledge intelligence. Jadi orang yang sudah punya pengetahuan itu disebut intelligent, orang yang pintar. Jadi kalau nanti kamu sudah lulus, itu disebut orang pintar dalam bidangnya. Sudah pintar tapi dalam bidangnya, bukan dalam bidang lain. Jadi misalnya nanti Ihsan itu lulus dari sains informasi, dia tidak pintar dalam peternakan, tapi dia tidak pintar juga dalam hukum, tapi dia pintar dalam sains informasi gitu. Jadi ada DIKI urutannya.
data, information, knowledge, intelligence. Tapi ada juga yang menyebutkan data, information, knowledge, wisdom. Ada juga yang data, information, knowledge, intelligence, kemudian wisdom, baru insight. Ada juga semacam itu. Diperpanjang. Dan masing-masing ini mempunyai hierarki sendiri-sendiri juga. Data punya hierarki, informasi punya hierarki, knowledge punya hierarki, wisdom punya hierarki, dan sebagainya. Oke, jadi itu data, kemudian informasi, kemudian pengetahuan. Jadi data bisa diolah jadi informasi. Informasi yang banyak itu menjadikan kita berpengetahuan. Kemudian kalau sudah punya pengetahuan, itu kita bisa membuat keputusan dan sebagainya. Itu wisdom itu kita bisa membuat keputusan. Kalau begini nanti begini, kalau begini begini. Nah itu karena kita punya pengetahuan, jadi kita yang disebut sebagai orang yang bijak atau kebijakan, wisdom itu karena sudah ada pengetahuannya, punya pengetahuan. Nah, kemudian dan orang yang sudah bijak itu lebih abstrak pikiran-pikirannya. Oke. Kemudian data itu adalah bahan mentah dari informasi. Informasi itu adalah data yang diorganisir dan disampaikan dengan cara tertentu. Kemudian pengetahuan itu adalah hal yang dianggap benar, justified through belief. Informasi yang bisa dilakukan atau bisa dipraktekkan itu adalah pengetahuan. Informasi yang dapat dipraktekkan itu pengetahuan juga. Jadi pada waktu kalian tahu cara ngidupin, cara membuat video pakai TikTok misalnya, itu juga disebut information that can be acted upon, pengetahuan juga itu dalam skala yang sangat kecil ya. Punya dirimu tahu gitu, tahu cara membuat video pakai TikTok misalnya, itu adalah knowledge juga, hal yang kecil tapi. Nah, wisdom itu adalah pengetahuan yang sudah terintegrasi, pemahamannya sangat tinggi, demonstrative of high level understanding, sangat tinggi, pemahamannya sangat tinggi. Nah, kemudian ini contoh dari data. Nah, jadi kalau ini misalnya begini, jadi data itu misalnya suhu waktu ada orang nulis 35,6 derajat gitu, 0 kecil di atasnya, atau 98,6 Fahrenheit misalnya, itu data. Nah, itu punya siapa suhunya segitu atau apa yang suhunya segitu kita nggak tahu. Data itu hanya angka-angka saja yang atau pengetahuan aja yang tidak kita tahu secara jelas. Jadi 99,5 derajat F, 100,3 derajat F, itu kita tidak tahu apa itu. Tapi kalau sudah ditambahi dengan penjelasan suhu orang tiap jam adalah 38 derajat, kemudian 37 misalnya. Suhu orang ini atau suhu orang tertentu itu suhunya berubah-ubah misalnya menjadi ini, berarti dia kita tahu bahwa itu informasi. Jadi misalnya kamu tes, kamu cek di situ suhu kalian hari ini berapa, itu suhu saya, kalau suhu saya adalah 35,5, itu informasi. Tapi kalau hanya menyebut 35,5, itu data, karena tidak ada penjelasan. Nah, kemudian pengetahuan itu begini, kalau kamu mau mengatakan bahwa itu pengetahuan, kalau suhu badannya di 38 derajat, kemungkinan besar dirimu itu sedang demam. Itu pengetahuan. Jadi kalau data itu cuma angka aja, informasi itu mungkin suhu saya 37 derajat, itu informasi. Tapi kalau sudah ditambahkan begini, kalau suhumu itu 37 derajat, kemungkinan dirimu menderita demam, itu pengetahuan. Karena tahu kalau suhunya segini, itu normalnya segini, kalau di atas itu berarti dia tidak normal, berarti dia sakit, misalnya gitu. Itu punya pengetahuan itu. Kemudian wisdom,
itu kalau dia bisa menyarankan segala. Jadi kalau tidak sehat itu segera aja ke dokter. Nah, itu wisdom. Jadi angka itu hanya data, tapi kalau disebutkan ini angkanya siapa, apa artinya, itu informasi. Tapi kalau ini kalau angkanya segini berarti artinya ini, kalau angka segini artinya ini, itu pengetahuan. Dan kalau angka segini berarti kamu segini, berarti kamu harus apa? Jadi membuat saran, nah itu wisdom. Ya, kalau secara sederhana, konteks hierarki informasi itu seperti itu. Nah, data itu mulai digunakan istilah kata atau data itu 1646, tahun 1646. Jadi mungkin kalian belum lahir, pasti nih, pasti kamu belum lahir. Jadi istilah data itu mulai digunakan tahun 1646 dalam bidang keagamaan. Dan data itu jamak ya. Kalau tunggal, satu data itu namanya datum bahasa Inggrisnya. Datum itu satu data. Tapi kalau datanya banyak, berarti data. Nah, kemudian tahun 2013 itu ada penjelasan juga bahwa kata data itu sudah mulai digunakan di abad 17. Jadi 1646 itu abad 17 dan berasal dari bahasa Latin namanya datum dan masuk ke dalam bahasa Inggris melalui ilmu matematika dan keagamaan teologi. Dan dulu data itu disebut sebagai serangkaian prinsip untuk menyampaikan pendapat. Prinsip-prinsip untuk menyampaikan pendapat itu disebut data. Atau fakta, kenyataan itu disebut data. Itu pada zaman dulu. Nah, kemudian data itu awalnya masih disebut sebagai retorika tanpa arti apa-apa. Jadi masih istilah-istilah yang baru. Kalau sekarang itu istilah baru adalah ilmu data atau data science, itu dianggap sebagai ilmu baru. Padahal sudah 50 tahun lebih. Jadi data bukan kebenaran atau realita, tapi sekedar data. Jadi angka dan sebagainya. Itu angka itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Dan bisa merupakan fakta, bisa jadi rujukan, prinsip, dan lain-lain untuk menjelaskan kebenaran. Jadi suhu tadi, misalnya suhu di Jogja hari ini 33 derajat misalnya. Itu bisa jadi fakta atau rujukan karena ini panas berarti kalian sebaiknya minum es misalnya. Dan nanti kalau sakit pergi ke dokter, nah dokternya senang. Data itu sebagai sumber penyelesaian atas masalah juga. Jadi kalau sudah punya data, persoalan bisa diselesaikan. Bahasa Inggris ini terjemahan dari data itu adalah satu potongan informasi, an item of information. Biasanya related item berbagai terkait dengan berbagai hal, terkait dengan berbagai hal tentang informasi, bisa jadi kolektif, kumpulan-kumpulan data, bisa juga diperoleh secara ilmiah, dan bisa juga digunakan untuk penghitungan berbagai hal juga, jumlahnya berapa dan sebagainya itu dapat data karena punya data. Jadi ada kuantitatif yang biasa dilakukan, tapi juga bisa kualitatif. Dan data itu disebut sebagai fakta mentah. Jadi kalau belum diolah, itu nilainya kecil atau tidak bernilai. Jadi waktu kita menulis 1 meter, 2 meter, 3 meter, itu nggak ada artinya di situ. Data itu nggak ada artinya. Waktu kalian 1 meter kali 7 meter, nggak ada artinya. Tapi waktu ditambahi luas tanah di rumah saya 10 meter kali 17 meter. Nah, itu baru ada disebut sebagai informasi. Nah, data itu bisa dikatakan sebagai contoh-contoh seperti ini. Jadi bisa jadi simbol, itu juga data. Gambar-gambar itu juga data. Angka, nilai, atau kata-kata juga. Jadi waktu kata-kata orang dikutip, itu berarti dia mengutip data. Datanya disebut soft tadi ya, soft data. Karena itu berupa kata-kata. Kalau angka disebut hard data. Kemudian serangkaian fakta yang diperoleh melalui observasi atau penelitian itu juga data. Misalnya juga di rumah sakit itu ada namanya rekam medis, dicatat di situ detak jantungnya berapa,
kadar gulanya berapa dan sebagainya. Itu data. Kalau kita ada penjelasannya, hanya disebut peroleh data di situ. Bisa juga non-random facts, jadi fakta-fakta yang berurutan. Bisa jadi semacam urutan. Misalnya hari ini suhu udara 33, besok berapa dan sebagainya. Tapi kalau tidak dijelaskan, tetap itu sebutannya data. Tapi kalau penjelasan, minggu ini suhunya panas, yaitu sekitar sekian derajat. Nah, itu informasi. Rekaman suatu acara atau rekaman suatu fakta itu juga data. Pada waktu kalian membuat video di jalan gitu, ada kecelakaan, misalnya di pembalasan ada kecelakaan dan dirimu sedang membuat video dan kemudian menemukan itu, maka itu ada rekaman suatu acara suatu fakta, maka itu disebut dengan data. Nah, screenshot yang dilakukan oleh berita ini termasuk itu adalah data. Jadi kalau dilihat itu bukan data, tapi kalau ketika ini adalah data dari Maaf Pak, suara Bapak putus-putus, bahkan tidak ada suaranya Pak, maaf ya. Suara terdengar? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, mohon maaf. Terima kasih juga sudah diberitahu. Jadi pada waktu kita memotret sesuatu itu adalah data. Jadi foto itu adalah data. Yang kalau diberikan penjelasan dalam bentuk story, misalnya kalian posting story di IG, itu adalah satu informasi. Jadi kamu selfie di satu tempat, kemudian kamu jelasin sedang ikut acara apa gitu. Maka di situ terjadi satu informasi. Saya tutup kamera dulu biar kamera mungkin suaranya lebih jelas. Oke. Baik, jadi itu data. Nah, kita akan lanjutkan di sini. Nah, ada macam-macam data. Sebelum kita bicara tentang informasi lebih jauh, kita bicara tentang data. Data itu ada data primer. Mohon maaf, saya off kamera agar suaranya terdengar. Yang disebut dengan data primer itu adalah data yang utama dan biasanya disimpan dalam satu database. Kemudian ada metadata. Metadata itu adalah data yang menjelaskan tentang data primer. Jadi bisa jadi lokasinya di mana, formatnya seperti apa, kapan update dan sebagainya. Jadi kalau metadata, kalau datanya sendiri misalnya Raihan itu membuat video, itu data utamanya video itu. Nah, kemudian kalau dijelaskan video ini dibuat tanggal berapa megabyte dan sebagainya, itu disebut metadata. Kalau kalian cek di HP, itu kalian dapat melihat di situ bahwa foto yang kamu ambil itu langsung akan ada metadatanya, fotonya, lokasinya di mana dan sebagainya, itu bisa dilihat ya. Itu disebut dengan metadata. Metadata adalah data yang menjelaskan tentang data primer. Oke. Kemudian ada data operasional, jadi data tentang pemanfaatan data. Jadi berapa banyak data yang
peroleh, berapa banyak yang diolah, sebagainya itu data operasional. Kemudian ada derivatif data, jadi data yang diturunkan dari data primer. Mungkin untuk mengetahui pola-polanya, misalnya begini, di jalan itu ada seringkali ada orang yang mencatat jumlah kendaraan yang lewat. Jadi hari ini jumlah motor yang lewat ada 300. Besok dilihat data yang lewat 200. Berikutnya lagi 300 lagi dan seterusnya. Itu kalau kita langsung kemudian dalam 1 bulan dihitung jumlahnya berapa itu ada sekian. Tapi potongan harian itu data harian itu disebut dengan derivatif data. Data yang hasil kumpulan yang bisa dipecah-pecah itu disebut derivatif data. Dia banyak bahan istilah baru yang kita hari ini. Ini tadi yang katakan itu data keras, itu data kuantitatif, cenderung menggunakan angka atau statistik. Biasanya dipakai untuk mengukur kuantitas atau jumlah dari objek atau situasi atau kejadian apapun. Jadi untuk menghitung sesuatu informasi biasanya menggunakan data keras atau angka. Soft data itu seringkali disebut dengan data kualitatif, cenderung fokus dengan kualitas atau karakteristik dari objek yang diperoleh atau disampaikan. Misalnya nanti pada waktu kalian skripsi, kalau kamu menggunakan kuesioner, jadi kamu distribusikan pertanyaan kepada orang, kemudian mendapatkan angka. Di situ disebut data kuantitatif atau hard data. Tapi kalau kamu menggunakan data tapi dari jalan orang itu berupa soft data atau data kualitatif. Ini jarang dulu sebelum informasi. Jadi ada data, soft data, binary data dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan jadi ringan untuk selanjutnya. Data itu ada hierarkinya dari file. Kemudian ada report, ada field, ada byte, dan bit. Jadi yang paling rendah ada bit, titik 1 aja. Kemudian byte kumpulan dari bit. Kemudian byte itu kumpulannya di field, kumpulannya di report, kumpulannya di file. Jadi berapa banyak yang kamu simpan di dalam laptop misalnya itu adalah berapa banyak file ada reportnya, ada fieldnya dan seterusnya sampai rinci. Kemudian data itu juga ada macam-macam. Ada sosial data sosial, Pak RT itu ada data sosial juga. Berapa banyak kakak di kampung itu misalnya itu data sosial. Berapa banyak orang bekerja apa itu data sosial. Terus kemudian ada data yang berbang. Data yang bisa diperoleh lewat internet misalnya itu adalah open data. Data yang bisa langsung diperoleh. Nah, pemerintah itu juga punya open data yang kamu bisa cari dari BPJS dan BPS, Badan Pusat Statistik, itu juga adalah disebut open government data. Kemudian ada personal data. Personal data itu ada data yang milik sendiri yang tidak dikeluarkan. Jadi dirimu punya data yang tidak muncul di publik. Data di laptopmu, di HP-mu itu tidak muncul di publik. Itu disebut dengan personal data. Nah, big data itu data yang sudah bisa dilihat dari berbagai sisi, berbagai sumber. Jadi berapa banyak yang hadir pada kuliah ini, yang memperhatikan berapa, dianalisis di situ dengan AI misalnya. Kemudian yang ngantuk siapa ada enggak, ini secara kelihatan di
kamera, bisa dan sebagainya, itu nanti akan menghasilkan big data. Tapi ada juga proprietary data, jadi data yang kamu nggak tahu ternyata kamu itu tertangkap kamera. Jadi pada waktu kalian masuk satu mall, dirimu ada juga di situ, data kamu juga tertangkap di sana. Itu bukan datamu tetapi tentang dirimu, bisa jadi seperti itu. Nah, berapa banyak data? Sekarang luar biasa banyak ya. Jadi sampai tahun 2003 itu hanya 5 exabyte informasi. Tapi setiap orang sekarang itu menghasilkan luar biasa banyak data. Hari ini aja berapa megabyte kalian keluarkan sebagai data. Atau kamu mendapatkan data dari berapa foto yang kamu ambil pada hari ini, berapa pesan WA yang kamu munculkan hari ini dan sebagainya. Itu semuanya data yang dimunculkan oleh setiap orang dan jumlahnya luar biasa banyak. Nah, kalau kita tahu jadi megabyte, gigabyte itu kecil sekali ya. Kalau kita lihat di dalam perkembangan volume data, jumlah data itu kita lihat gini. Jadi berapa giga itu kalau orang bicara tentang gigabyte dari HP, mungkin HP-nya cuma 512 giga ya, itu kalau kita lihat kecil sekali ternyata. 32 giga itu lebih kecil lagi. Jadi HP-HP yang masih 128, 256 giga itu ada di bawah sana. Tetapi kalau kalau dulu pernah menggunakan komputer yang pakai disket itu hanya berapa kilobyte atau 1 megabyte misalnya, kecil sekali itu, lebih kecil lagi. Nah, terabyte itu bukan sesuatu yang besar lagi sekarang. 1000 giga itu adalah 1 tera. Nah, 1 terabyte itu sekarang kecil. Nah, karena apa? 500 giga itu ada setengah tera. Jadi 1 tera juga sekarang kecil. Nah, kemudian kita masuk di petabyte, kemudian petabyte akan masuk ke exabyte ke zettabyte itu di atasnya, kemudian yottabyte, ada brontobyte, ada gigabyte. Jadi tingkatannya sangat tinggi, 10 pangkat 30. Kalau gigabyte itu 10 pangkat 9 aja. Jadi kekuatan data itu bisa nanti akan membengkak. Jadi mengapa ponsel zaman dulu kecil, sekarang itu 500 saja cepat habis ya. 500 giga itu saja cukup kecil. Nah, seperti ini. Jadi kalau di atasnya lagi seperti ini. Kalau kita lihat, jadi kalau ada alpha byte, ada kriabyte dan sebagainya. Ada kilobyte, ya, 1000 kilobyte, 1 mega itu 1 giga dan seterusnya ya. Jadi itu besaran data yang kita lihat saat ini. Di atas gigabyte itu masih ada sagan byte. Sagan byte itu dilihat di sisanya 1 byte. Kemudian 1 byte itu 1 alpha dan seterusnya. Jadi itu kita bisa lihat betapa data itu semakin membengkak. Nah, penggunaan data juga semakin tinggi. Kita bisa lihat sampai ke depan itu penggunaan data semakin besar. Jumlah yang dimunculkan di suatu tempat saja berapa. Jadi tempat-tempat wisata itu akan menghasilkan data yang luar biasa dari foto-foto yang dibuat. Itu data. Jadi data itu cukup besar. Jadi foto kalian itu data. Tapi kalau tidak dijelaskan, tidak ada, bukan informasi, itu hanya data aja. Tapi bisa disebut juga informasi. Nah, jadi agak membingungkan itu sedikit di situ. Nah, informasi entitas ini tadi ya, tidak tergantung pikiran. Kemudian informasi adalah data yang telah diproses. Kemudian data adalah bahan mentah yang diproses dan diolah menghasilkan informasi. Informasi sama dengan data plus ada artinya.
Di situ definisi-definisi dari data yang mengarah ke informasi. Nah, informasi adalah data yang sudah diproses sehingga mempunyai arti. Jadi kalau 36 itu tidak ada artinya. Tapi waktu mengatakan suhu saya 36 derajat, nah itu informasi. Tinggi badan saya 189, itu informasi. Tapi kalau 189 sendiri itu data. Nah, informasi itu melibatkan transformasi data menggunakan apa yang disebut dengan proses. Jadi ada prosesnya. Data menjadi informasi itu ada proses, penjelasan dan sebagainya. Kemudian melibatkan penempatan data dalam konteks. Jadi kalau 36 itu dihubungkan dengan derajat, maka itu bisa jadi itu dihubungkan dengan suhu orang itu 36 derajat. Tapi kalau 36 itu dihubungkan dengan tahun, mungkin usia di situ. Ada kaitan-kaitan di situ. Jadi data ini ditempatkan di mana. Dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Jadi ada tujuan-tujuan menghasilkan data itu. Membuat foto selfie itu ada tujuannya juga di situ. Jadi ada tujuan membuat data di situ. Saya pernah datang ke sana, jadi foto selfie itu membuktikan informasi sebagai apa sebagai suatu realita di situ dan membantu mengurangi ketidakpastian. Jadi pada waktu kita mendapatkan informasi kereta api berangkat jam 17 itu akan ketidakpastian kita bisa berkurang. Tapi pada waktu ada pesawat sudah jam 12, harusnya jam 12 berangkat menurut informasi, tapi jam 12 masih duduk-duduk orang-orangnya, berarti itu ada ketidakpastian yang sangat tinggi. Tapi waktu ada informasi bahwa nanti pesawat akan diberangkatkan pukul 12.30 misalnya, itu akan berkurang ketidakpastian. Jadi ada data yang kemudian diolah menjadi informasi, ada konteksnya, maka disebut informasi. Informasi itu adalah data yang diorganisasi, dibuat struktur, dikategorikan, dan ada manfaatnya, ada yang mungkin diringkas dan sebagainya, dihitung, kalkulasi. Nah, itu adalah informasi. Kemudian informasi yang kemudian diberikan, ini artinya apa? Itu jadi pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu menjadi pemahaman yang disebut dengan kebijakan atau kebijaksanaan, wise atau wisdom. Jadi dengan data kita tidak tahu apapun. 35 itu kita nggak tahu apapun. 14 itu nggak tahu apa-apa. 17 itu nggak tahu apa-apa. Dengan informasi kita tahu apa yang dimaksud. Dan dengan pengetahuan kita tahu harus bagaimana, dan kalau ada wisdom kita tahu mengapa sebabnya, mengapa jadi begini. Jadi itu wisdom. Jadi kalau kita lihat data paling rendah di situ kalau tidak diolah, tapi data yang diolah itu jadi informasi. Meaningful data itu adalah informasi. Pengetahuan berasal dari pola-pola yang ada di informasi. Jadi kalau dilihat misalnya kendaraan yang lewat di depan rumah saya itu motornya 100 hari ini, besok 200, besoknya lagi 75 dan seterusnya, kita akan tahu pola-pola. Jadi di depan rumah saya itu kepadatannya cukup itu misalnya gitu. Itu jadi pengetahuan. Atau tahu kalau pagi itu paling padat, misalnya jam pagi jumlah kendaraan yang lewat berapa, kalau siang jam berapa itu berapa banyak dan sebagainya. Itu kita jadi punya pengetahuan kalau pagi jam macet di situ. Jadi di Jakarta antara jam 6 jam 7 sampai jam 9 itu jam macet misalnya. Itu ada polanya. Jadi kita punya pengetahuan itu. Tapi kalau orang dari daerah lain kemudian datang ke situ nanti jam 9, kita tidak tahu pola-pola yang ada, kita tidak punya pengetahuan, maka kita akan jadi
repot-repot sendiri. Kita tidak wise di situ. Jadi itu hubungan-hubungannya. Jadi data diperoleh, ditangkap melalui kamera dan sebagainya, disimpan, kemudian diproses jadi informasi diolah lagi, digabung-gabungkan dengan informasi lain menjadi pengetahuan, kemudian distrukturisasi, dibuat dihubung-hubungan dengan berbagai hal yang lain menjadi kecerdasan kita. Dan kemudian kalau kita cerdas itu understanding, jadi kita bisa wise. Jadi orang tua, kembali tadi, orang tua itu tidak selalu dia wise. Ya, orang tua itu tidak selalu wise atau bijak. Tergantung dia punya pengetahuan atau tidak. Kalau nggak punya pengetahuan, dia cuma mengikuti orang lain, nah itu belum tentu benar. Oke, jadi ini gambaran dari hierarki informasi. Oke, kemudian satu lagi pengetahuan di sini. Kita bisa lihat pengetahuan itu adalah ada 3 hierarki juga di dalam pengetahuan. Jadi tadi saya katakan hierarki informasi itu ada data, informasi, pengetahuan, wisdom, ada yang tambahkan dengan intelijen dan sebagainya. Tapi data sendiri punya hierarki, kemudian knowledge juga punya hierarki. Jadi ada disebut practical skills. Jadi bisa naik sepeda itu pengetahuan yang sederhana. Jadi bisa memasak itu adalah practical skills. Tapi kalau bisa misalnya membuat kursi itu competence. Bisa mengerjakan data-data di Excel itu kompetensi. Tapi kalau sudah ahli disebut dengan expert ya. Expert itu bisa lebih dari sekedar kompeten. Jadi dia bisa kalau begini, kalau tidak begini, jadi kita apakan dan sebagainya. Dia bisa mengotak-atik berbagai pengetahuan yang sudah ada. Kita bisa lihat di situ, kalau kita lihat tingkat pengetahuan, ada kaitan dengan tingkat kesulitan dan tingkat pengetahuan. Pengetahuan rendah, kesulitan tinggi, itu akan menjadikan stres. Jadi orang yang tidak tahu, kemudian punya kesulitan tinggi, dia akan stres. Pengetahuannya rendah, dan pengetahuan rendah atau tugas-tugas yang rendah sebenarnya di situ. Tugas-tugas yang rendah dengan pengetahuan tinggi itu akan menghasilkan kebosanan. Tugasnya sederhana, tapi dia pandai. Nah, dia akan cepat bosan. Kemudian pengetahuan tinggi, kesulitannya tinggi, itu pengetahuannya bisa meningkat. Jadi semakin tinggi kita sekolah, kita kuliah semakin tinggi, itu pengetahuan kita meningkat. Jangan lupa di situ. Jadi sekolahlah terus-menerus, nggak usah kerja. Di situ. Jadi kalau semakin nanti sesudah S1, kuliah lagi S2, S2 ke S3, itu pengetahuanmu akan meningkat. Tapi kalau tidak belajar, kita tidak punya pengetahuan, tidak dapat informasi, maka ya berarti pengetahuan kita tetap rendah. Itu. Jadi pada waktu kuliah-kuliah online itu ada kesulitan juga kadang-kadang karena itu ada information as process yang kita tidak tahu ada yang bisa menerima semuanya atau hanya sebagian yang kalian terima. Itu information as process itu intangible. Saya nggak tahu seberapa besar kalian paham di situ. Tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, kemudian kompetensi tadi yang ada di tengah di antara hierarki pengetahuan. Jadi yang pertama itu adalah unconscious incompetence. Tidak tahu kalau dia itu goblok. Itu disebut level kompetensi. Jadi kompetensinya sendiri juga punya level. Nggak tahu kalau dia goblok itu disebut unconscious incompetence. Tidak kompeten dan tidak sadar kalau dia tidak pintar, tidak kompeten. Jadi tidak tahu kalau dia itu goblok, itu unconscious incompetence. Itu adalah kompetensi paling rendah.
Tapi kalau dia sadar bahwa dia nggak mampu, nah itu conscious incompetence, sudah di atasnya levelnya. Levelnya agak naik dikit. Kemudian unconscious competence itu nanti kita lihat pada waktu kalian wisuda itu nanti pada rame-rame lemparkan toga pakai jubah itu unconscious competence. Jadi secara tidak sadar punya kompetensi, sudah sarjana, tapi namanya conscious ya, ini conscious sarjana. Jadi yang un itu di atas sendiri. Un itu yang di sini adalah conscious competence ya. Ya, saya salah ketik lagi. Jadi conscious competence itu sadar kalau dia sudah sarjana, sudah punya pengetahuan atau sudah kompetens. Maka disebut kompetens dan dia sadar kalau dia sudah punya kompetensi. Tapi kalau sudah di atas itu, jadi dia tidak sadar kalau dia punya kompetensi. Dia ngomong apapun bisa, gitu. Ngomong banyak, gitu, tanpa teks, dia bisa ngomong, itu disebut dengan unconscious competence. Jadi dia punya kompetensi yang ya langsung aja dia langsung bisa menyelesaikan berbagai hal. Itu disebut dengan unconscious competence. Jadi saya ulang lagi, paling rendah adalah unconscious incompetence, kompetensi tidak kompetens atau dan tidak sadar. Jadi tidak sadar kalau dia itu goblok, itu paling rendah dalam tingkat kompetensi. Kemudian sadar kalau dia goblok, itu adalah conscious incompetence. Kemudian sadar kalau dia pandai, itu ada sadar kalau dia punya kompetensi, itu level ketiga. Dan yang keempat, level tertinggi itu tidak sadar kalau dia itu punya kompetensi. Nah, kemudian pengetahuan itu juga ada yang terlihat dan ada juga yang tidak terlihat. Kalau yang terlihat itu eksplisit. Jadi nilai kuliah, nilai mata kuliah itu adalah pengetahuan yang dalam bentuk angka. Jadi kita bisa lihat dia punya kompetensi karena IP-nya 4 misalnya itu. Jadi numbers itu pengetahuan yang terlihat. Video dan sebagainya itu membuat video misalnya, gambar dan sebagainya itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita lihat. Sedangkan yang tidak terlihat atau tidak tertulis, misalnya pengalamanmu pernah memperbaiki apa dan orang tidak tahu kalau dirimu itu bisa, itu disebut tacit. Jadi itu pengalaman, berdasarkan pengalaman, mungkin tidak ditulis, nggak ada ijazahnya ya. Jadi kalau nggak ada ijazahnya itu disebut tacit knowledge atau pengetahuan yang tersembunyi. Ternyata dia punya bakat apa gitu, atau nggak bisa dikatakan. Tapi juga personal knowledge, pengetahuan diri sendiri yang dia alami sendiri, misalnya orang lain nggak mengalami, itu juga tacit knowledge dan lain-lain itu. Nah, kemudian pengetahuan itu jenisnya ada eksplisit, mudah ditulis, mudah disampaikan. Ada implisit yang bisa diterapkan. Ada tacit yang diperoleh dari pengalaman. Kemudian ada deklaratif, jadi pengetahuan tetap. Tapi topik-topik tertentu, jadi dia punya pengetahuan. Kalau membuka botol itu begini, kalau masak itu begini. Kemudian ada procedural knowledge, jadi prosesnya seperti apa. Kalau kita memperbaiki apa, itu prosesnya diapakan dulu, itu how, itu procedural knowledge. Ada posteriori knowledge, itu adalah pengetahuan subjektif. Nah, setiap individu itu punya pengalaman masing-masing. Saya punya pengalaman sendiri di dalam diri saya, dirimu juga punya pengalaman sendiri. Subjective knowledge, jadi pengetahuannya itu subjektif. Jadi kalau saya cerita tentang Afrika Selatan misalnya, Afrika Selatan itu saya lihat sebagai sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena pengalaman sendiri. Jadi pengalaman saya dicekik oleh orang-orang gangster Afrika, itu membuat saya punya pengalaman individual yang kemudian saya melihat Afrika Selatan itu tidak baik-baik saja di situ. Ternyata banyak gangster. Tapi mungkin orang lain punya pengalaman yang lain karena mereka perginya ke Cape Town, tempat wisata yang menyenangkan. Jadi dia mengatakan Afrika Selatan itu bagus misalnya. Kemudian ada satu lagi yaitu adalah priori knowledge, pengetahuan yang diperoleh terpisah dari bukti. Jadi nggak ada buktinya, tapi dia bisa. Jadi kalau kamu pergi ke kamu naik bukit, naik gunung gitu, sampai puncak dan nggak ada fotonya,
itu priori knowledge. Jadi pengetahuan yang kamu peroleh, nggak ada bukti, nggak ada foto dan sebagainya, itu adalah priori knowledge. Jadi macam-macam jenis pengetahuan. Jadi kadang-kadang orang punya pengetahuan tapi nggak disampaikan pada orang lain atau tidak diketahui. Jadi tacit itu tadi sudah saya sampaikan, kemudian implisit, kemudian tacit, deklaratif dan sebagainya ini tadi sudah. Nah, kemudian yang ketiga sejarah dan matriks. Saya sampai jam 14 menit lagi saya akan selesai. Sejarah dan metrik. Jadi semua itu ada hitungannya. Jadi sejarah itu ada angkanya ya. Jadi kalau mengatakan era Soeharto, maka dirimu akan mengatakan era sesudah Bung Karno tahun 65 atau 68 ya, saya lupa. Tapi sampai 98 gitu. 66 atau 65, mungkin sekitar itu. Kemudian kita mengatakan era Jokowi misalnya, itu kita tahu 2014 sampai 2024 misalnya gitu. Jadi sejarah itu punya matriks, punya angka-angka di situ. Metrik historis tergantung pada perkembangan sistem dan pencatatan. Jadi ada catatannya di situ bahwa ada perkembangan pencatatan. Dan jangan lupa, no record, no history. Nggak ada selfie, nggak ada foto, screenshot berarti tidak ada catatan. Makanya di kuliah ini akhirnya ada screenshot. Ada yang men-screenshot sebagai bukti bahwa ada sejarah kita kuliah di sesi kedua ini. No record, no history. Jadi mengapa ada screenshot? Itu ada catatannya di sini. No record, no history. Jadi history itu, sejarah itu adalah di era informasi. Kemudian manusia dan beban data awal. Jadi bayi itu lahir itu minimal 800 mega. Itu tapi dulu ya. Zaman dulu sekitar 20 tahun yang lalu satu bayi itu bebannya adalah 800 mega. Ini kalau dihitung bukan kalau orang di kedokteran itu dokter itu ngitungnya kan panjangnya bayi sama beratnya bayi. Tapi kalau dalam dunia informasi bayi lahir itu dulunya cuma 800 mega. Tapi sekarang ini jumlahnya lebih itu. Sebelum lahir aja sudah difoto, kemudian dimunculkan di IG dan lain-lain sehingga datanya banyak. Pada waktu bayi lahir, fotonya tersebar, ya mungkin fotonya itu 5 mega, tapi disebarkan yang 5 mega itu ke 100 orang, kemudian itu jumlahnya jadi 5 mega kali 100. Nah 100 itu kalau di-share lagi akan lebih banyak lagi. Itu baru fotonya, satu foto. Jadi satu bayi itu mempunyai ukuran yang luar biasa besar. Nah kalian sekarang ini sudah usianya di 17-18, itu sudah banyak sekali. Itu HP-mu aja sudah berapa giga di situ dalam berapa tahun. Jadi besarnya data individu, baik cetak maupun digital, menyebabkan terjadinya demokratisasi informasi yang tak terduga. Setiap orang bisa menghasilkan banyak sekali data. Dan makin banyak orang memiliki data dibanding waktu-waktu yang lalu. Karena HP-nya juga semakin besar memorinya, sehingga akan semakin banyak foto yang diambil, semakin banyak yang direkam, semakin banyak yang kamu tulis lewat laptop dan sebagainya. Semakin banyak juga yang kamu posting, itu juga itu termasuk data. Jadi metrik data dalam diri individu. Jadi kita punya data pribadi. Datamu itu juga ada di UPN, jangan lupa. Di Dukcapil juga ada datamu. Di sekolah SMA-mu itu juga ada data tentang dirimu. SMP juga punya data tentang dirimu. Jadi pribadi, kantor, organisasi itu punya data-data. Dalam desktopmu ada juga data, laptop ya mungkin. Laptopmu itu ada datamu, ponsel ada datamu, di flash disk mungkin, Google Drive. Bisa bentuknya teks, bisa gambar, video, dan lain-lain, bahkan audio juga. Kemudian ada, itu data personal, ya, data pribadi. Kemudian data personal internal dan eksternal. Jadi ini tadi yang saya katakan itu, academic records, jadi SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu punya data academic records. Jadi data kuliahmu itu, IP-mu berapa, dan sebagainya itu data personal internal dan itu data eksternal, jadi yang ditulis oleh orang lain.
ada medical record. Waktu kamu ke rumah sakit, itu rumah sakit punya data tentang dirimu. Sakit apa aja, yang di virus kamu minum obat apa aja, itu rumah sakit punya data. Nah, kemudian Dukcapil, kecamatan, kelurahan itu juga punya data. Bank itu juga punya data dirimu, eksternal. Itu lembaga yang punya data tentang dirimu. Kamu ngambil uang berapa, kamu gunakan kris itu berapa ribu, itu ada datanya di sana. Kemudian data publik, ya, waktu kamu lewat sesuatu, masuk ke kampus, mungkin ada CCTV, di mana datamu itu masuk di situ. Mungkin dirimu masuk dalam kameranya orang lain, waktu ada orang memotret dan dirimu tertangkap kamera itu data dirimu masuk di situ. Kemudian mungkin waktu ada orang rekam video atau rekaman suara, suaramu masuk di situ juga termasuk metrik dalam diri individu. Jadi bayangkan dirimu itu datanya ada di mana aja, bisa dibayangkan ya di situ. Data dirimu dan tentang dirimu itu luar biasa banyak. Cek aja nanti di ya, HP-mu sudah berapa, di laptopmu berapa, di eh, yang cetak-cetak itu seperti jasa itu berapa kalau dihitung megabyte-nya. Jadi itu ini tadi sudah. Kemudian kalau kita lihat data di luar itu Internet Indonesia tahun 2022 YouTube itu punya mengupload lebih dari 400 jam video setiap menit. Setiap 60 detik itu ada 700.000 jam video yang ditonton. Kemudian kalau kita lihat di email misalnya, email itu ada 156 juta email yang dikirimkan. Itu tahun 2022. Bagaimana dengan sekarang, misalnya 2024? Misalnya video yang ditonton di TikTok, misalnya, itu sudah 625 juta. 625 juta video ditonton di TikTok. Ada 3,47 juta, M itu million, 3,47 juta YouTube videos yang ditonton dalam setiap menit. Ada orang kirim teks dari WhatsApp misalnya, mudah-mudahan WhatsApp belum ada di bawah. Itu ada 16,2 juta. Ada 231 juta email yang dikirimkan dalam 1 menit. Jadi luar biasa. Ada foto dan video yang dibagikan di Instagram, baik story maupun reel maupun upload di IG ya seluruhnya. Itu muncul ada 66.000 foto dan video yang di-share setiap menit. 60 detik itu muncul di situ. Facebook juga begitu, 2,1 juta orang aktif di Facebook. LinkedIn ada 20.800 dan seterusnya. Kita lihat juga di data Neverslips, kita bisa lihat di situ ada berapa 3.720 pengguna mendownload Instagram Thread. Kemudian Facebook user yang menyukai postingan itu ada 4 juta setiap detik. Apa setiap menitnya? Setiap 60 detik. Jadi luar biasa banyak informasi yang beredar di dalam setiap menitnya. Jadi kita bisa bayangkan dunia itu penuh sekali dengan informasi. Jadi seberapa besar Google menjadi bagian dari kehidupan kalian? Kalian pakai Google nggak? Siapa mau jawab? Untuk apa aja Google? Pakai, Pak. Pakai Ayo, Pak, pakai siapa Pak. mau jawab? Pakai, Pak. Pak. Mulai siapa? Pakai, Pak. Asya atau Hanif atau siapa? Iya, Pak. Saya biasanya Saya pakai. Hanif Pak Hanif. Hanif, Hanif oke, Hanif. Abduhin 08. Biasanya nyari informasi-informasi yang receh-receh sih, kayak mungkin informasi tentang yang lagi rame saya cari, atau enggak biasanya informasi tentang skor bola biasanya saya cari di Google. Atau enggak biasanya kalau Oke. mau buka jurnal saya lewat Google dulu. Itu sih. Oke. Selain Google biasa ada Google Map dan sebagainya, pakai nggak? Google Map pasti pakai Pak. Oke, Google Map Google Map pasti, pakai. Google Meet pakai, Google Drive pakai, Google hampir Drive semua pakai Google juga. saya pakai sih. Ya, hampir semua Oke, Google jadi pakai. banyak sekali yang dipakai ya. Oke, Ya, betul. berikutnya siapa mau ngomong? Habis?
Saya boleh, Pak? Oh, Raihan. Oke, Raihan. Ya, biasanya saya pakai Google buat nyari jadwal bola, Pak. Saya kan Jadwal bola. Oke. Terus apa lagi yang dipakai? Google apa lagi buat yang nyari dipakai? isu juga. Kayak masalah lingkungan, krisis iklim dan Ah, lain-lain, Pak. oke. Jadi penting ya Google bagimu. Penting, sangat penting, Pak. Oke, penting. Oke. Oke, yang lain siapa mau ngomong? Saya Saya Pak, boleh, Pak? Hasya. Oke. Saya Pak, Ya. Hasya. Asya, oke Asya. Ya, Hasya NIM 014. Saya Hmm. menggunakan Google untuk mencari informasi kayak dimulai dari Detikcom, kayak gitu. Oh. Terus waktu saya SMA, saya nyari jawaban dari Google. Ah. Banyak lah Pak. Oke, banyak sekali ya. Jadi Google telah membantu banget. oke, Google itu menjadi bagian penting dari kehidupan ya. Iya, benar. Oke, Firna, Kalau aku biasanya pakai Google Maps, Pak. Google Map. Oke. Ya, karena kebetulan aku anak kos kan. Terus tempat-tempat di sini tuh banyak yang belum aku tahu. Jadi pakai Google Maps aku bisa tahu daerah-daerah yang belum pernah aku lewatin dan gak nyasar. Oke. Oke, yang lain lagi siapa? Saya boleh, Pak. Oh, Zikra. Saya pakai Google Chrome, Pak, buat akses lead, Pak. Tadi baru saya pakai, Pak. Buat akses lead, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Siapa lagi? Satu lagi. Saya Pak. Raihan, Pak. Wildan Raihan. Nafri. Oke. Saya Pak. Saya gunain Google. Saya gunain Google untuk mencari informasi-informasi tentang sejarah musik, tentang berita-berita yang disampaikan, tentang beberapa sejarah-sejarah lainnya. Dulu waktu SMA, saya gunain Google untuk mencari jawaban waktu SMP sama SMA. Oke, terima kasih. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan dari Google. Jadi semua orang menjadikan Google sebagai bagian dari kehidupan. Oke, jadi satu lagi yang akan saya sampaikan di sini adalah Revolusi 4. Jadi dulu kita ini ada perubahan-perubahan. Yang pertama adalah dulu itu orang menyebut matahari itu mengelilingi bumi. Kemudian ada perubahan bahwa ternyata bumi yang mengelilingi matahari. Itu adalah revolusi pertama. Kemudian revolusi kedua itu adalah Darwin. Ternyata hewan dan manusia itu mirip-mirip lah gitu. Jadi secara natural mirip-mirip, ada laki-laki, ada wanita, ada hewan itu juga punya, ada yang jantan, betina dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat Darwin itu punya andil di situ bahwa ada revolusi bahwa manusia itu bukan yang paling hebat di situ. Ternyata sama juga perilakunya mirip-mirip gitu. Kemudian yang ketiga itu revolusi ketiga itu ternyata ada juga bawah sadar. Selain alam sadar ada juga alam bawah sadar yang di dalam dunia psikologi. Jadi Freud itu menyebutkan bahwa selain alam sadar ada juga alam bawah sadar yang ternyata lebih tinggi kekuatannya. Nah, terakhir itu adalah informasi. Jadi informasi ini juga telah merubah kehidupan kita. Jadi dulu kita semuanya tergantung dari hal-hal cetak. Sekarang dengan teknologi tadi, contohnya adalah Google, itu sudah merevolusi kita. Dulu kita kalau pengen tahu lokasi kita harus lihat peta kertas, mau kemana kita juga tidak tahu. Tapi sekarang kalau lihat peta di situ sudah ada nama-nama tempat dan sebagainya. Di dekat sini ada apa-apa dan sebagainya. Itu ada revolusi informasi. Jadi revolusi itu ada 4. Yang pertama dulu perubahan matahari mengelilingi bumi menjadi bumi mengelilingi matahari, itu revolusi pikiran ya, revolusi pikiran. Kemudian yang kedua itu Darwin yang melihat bahwa manusia dan hewan itu juga tidak berbeda jauh dalam konteks
kehidupannya. Jadi ada perasaan juga loh, hewan itu juga punya perasaan. Kemudian alam sadar dan bawah sadar itu juga menjadikan kita lebih tahu bahwa tidak hanya apa yang kita lihat dan kita ketahui secara kasat mata, tapi juga di dalam bawah sadar kita punya informasi yang lebih jauh, banyak. Dan kemudian revolusi informasi ini yang sudah merubah cara hidup kita. Jadi semuanya berubah. Lihat lagi ada uang kertas semakin terpinggirkan misalnya. Itu adalah perubahan-perubahan yang terjadi sekarang, revolusi informasi. Oke, jadi ada dulu namanya prasejarah, itu tidak ada teknologi. Kemudian ada zaman sejarah yang disebut dengan di mana orang pakai teknologi kalau dibutuhkan. Orang nelpon ya pakai telepon, pencet nomor, kemudian kalau selesai tinggal. Nah, kemudian sekarang ini ada era di mana disebut sebagai hyper history atau sejarah hyper, di mana orang dan semua makhluk sosial itu sangat tergantung pada teknologi. Jadi HP kita hilang atau sinyalnya kita hilang itu sudah kita terasa susah di situ. Jadi ada perubahan-perubahan di dalam konteks informasi. Informasi adalah revolusi keempat dalam dunia kita. Dan itu sudah merubah kehidupan kita. Yang dulunya tanpa teknologi, sekarang tanpa teknologi kita nggak bisa apa-apa. Saya kira itu untuk sesi hari ini. Kita akan diskusikan lagi nanti pada sesi 9 dan 10 ya, di bulan-bulan yang akan datang. Terima kasih sudah hadir. Saya akan stop sharing. Itu dulu sesi hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diingat-ingat. Gitu.